Semuanya, Bu. Semuanya gimana? Ini siapa ini yang ngomong nih? Saya, Bu, Oh, Mas Firdaus. Firdaus. Oke. Menurut Mas Firdaus apa? Ketika kita membicarakan tentang evolusi, itu yang ada di pikiran Mas Firdaus apa? Eh, menurut saya itu perubahan semuanya, Bu. Itu bisa evolusi itu kan katanya luas banget kan, Bu. Itu bisa kita apa ya kayak kita dari baik dari apa ya itu tahun dari baik tuh apa ya pokoknya jelek ke baik gitu. Terus bisa perubahan fisik kan itu namanya evolusi. Bisa masuk juga tuh. Jadi ada perubahan-perubahan yang signifikan di dalam apa ya kehidupan lah ini gitu loh, Bu. Oke, perubahan ya. Ya, sebagian betul Mas Firdaus. Jadi yang namanya evolusi itu adalah perubahan. Kenapa berubah? Karena makhluk hidup memerlukan adaptasi gitu ya kepada lingkungannya. Sementara lingkungan itu adalah sesuatu yang sangat dinamis. Jadi berubah terus. Oleh karena itu, kita sebagai organisme dan juga organisme-organisme yang lain termasuk hewan, tumbuhan, bakteri, dan seterusnya, itu juga harus beradaptasi supaya bisa survive gitu di lingkungan yang dinamik itu tadi. Betul, Mas Firdaus. Terima kasih ya. Oke. Kadang-kadang tuh kalau kita bicara tentang evolusi ya, yang ada di pikiran orang itu adalah ini. Ya, teman-teman kenal ya ini sama apa teorinya Darwin ya, bahwa manusia itu sebenarnya dia nggak ngomong kayak gitu sih ya. Ini kayaknya apa ya? Kesimpulan yang sebenarnya meleset, artinya kesimpulan yang sebenarnya nggak akurat, tapi kemudian jadi viral gitu ibaratnya, jadi fenomena yang terkenal, padahal nggak benar gitu ya. Jadi dia tidak secara eksplisit, Darwin itu tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa manusia itu berkembang dari kera gitu, enggak. Cuma dari apa yang dia sampaikan dari apa berdasarkan organisme-organisme yang lain, Darwin itu apa ya hinting. Jadi Darwin secara implisit itu mengatakan bahwa manusia berkembang menjadi kera, walaupun tidak artinya tidak eksplisit ngomongnya, cuma dia memang hinting itu gitu ya. Nah, sebenarnya evolusi itu bukan ini ya. Evolusi itu yang ini. Jadi bagaimana makhluk hidup itu berkembang dari apa namanya dari fosil tertua ibaratnya sampai menjadi organisme yang modern seperti sekarang. Kenapa sih mereka harus berkembang gitu ya? Itu tadi saya sebutkan karena yang namanya apa lingkungan itu akan selalu berubah. Lingkungan itu sifatnya dinamis sehingga makhluk hidup yang tidak bisa beradaptasi, artinya tidak bisa berkembang, maka dia nggak akan survive. Kalau nggak akan survive, hasilnya apa? Punah gitu ya. Nah, otomatis setiap organisme itu kan nggak mau punah. Jadi mereka akan mengusahakan bagaimana caranya supaya bisa supaya bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru gitu. Jadi mereka bisa survive di lingkungan yang baru. Cuma memang tidak semua organisme bisa melakukan itu. Nah, sebenarnya evolusi itu apa gitu ya? Jadi evolusi itu bisa dijelaskan melalui ini, apa namanya? Sebagai suatu proses yang menjelaskan bagaimana organisme modern itu bisa berkembang dari organisme yang kuno gitu, organisme yang lama. Ini maaf kayaknya laptop saya agak lelet ini. Jadi kalau ditanya evolusi itu apa sih? Evolusi itu adalah suatu penjelasan ya, suatu penjelasan bagaimana sih organisme modern ini itu bisa berkembang dari organisme yang lama atau ancient atau organisme kuno gitu ya. Nah, yang namanya evolusi itu pasti akan melibatkan perubahan pada gene pool. Jadi ada suatu istilah dalam genetika yang juga dipakai di ilmu evolusi, itu gene pool. Gene pool itu adalah total dari keanekaragaman genetik yang ada pada suatu populasi tertentu atau ada pada suatu spesies. Itu kemarin sudah pernah kita bahas ya teman-teman ya. Jadi ada yang namanya gene pool. Gene pool itu merupakan keanekaragaman genetik. Kemarin waktu kita membahas keanekaragaman, kita kan membahas ya bahwa keanekaragaman itu mulai dari keanekaragaman tingkat gen gitu. Jadi dari DNA membentuk piramid itu kemarin sudah kita bahas. Nah, jadi gitu ya, evolusi itu akan melibatkan perubahan pada gene pool. Kenapa perubahan pada gene pool?
Karena semakin organisme itu bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru, maka akan harus ada perubahan secara fenotip ya, perubahan dari luar. Teman-teman tahu? Oke, saya mundur dulu. Kalau fenotip itu adalah suatu karakteristik yang bisa dilihat dari luar gitu, seperti misalnya warna mata, warna kulit, kemudian bentuk rambut, itu fenotip. Kalau genotip itu adalah karakteristik yang tidak bisa dilihat dari luar gitu. Jadi itu adalah karakteristik genetik gitu ya, dari dalam. Misalnya karakteristik genetik itu, manusia itu kan punya berbagai macam warna mata ya teman-teman. Ada yang warna matanya hazel, ada yang warna matanya biru, coklat, dan seterusnya. Nah itu sebenarnya secara genetik itu ada yang mengkode gitu. Jadi ada kode-kode genetik yang menyebabkan perbedaan karakteristik fenotip kayak gitu. Jadi misalnya antara saya dengan orang yang dari orang Kaukasia ya. Jadi misalnya kita sebutlah dari Eropa gitu. Yang dia punya mata biru. Kita sama-sama punya gen untuk untuk mengatur warna mata. Cuma warna mata yang orang Eropa ini akan diatur oleh gen dengan variasi yang berbeda seperti itu. Sehingga hasilnya adalah fenotipnya warna biru sedangkan saya warna hitam seperti itu. Sebenarnya coklat ya, coklat tua. Nggak ada sih yang sebenarnya warna hitam, warna coklat tua kayak gitu. Nah, jadi kalau genotip ini tadi adalah karakteristik gen ya, internal, tidak bisa dilihat. Kalau fenotip itu karakteristik yang bisa dilihat dari luar gitu. Nah, jadi ketika individu itu beradaptasi dengan lingkungan yang baru, itu akan menyebabkan perubahan-perubahan fenotip. Yang nanti semakin lama itu bisa menyebabkan perubahan genetik. Nah, perubahan genetik ini yang disebut sebagai mutasi, kayak gitu teman-teman. Nah, yang namanya evolusi, karena mereka harus beradaptasi ya, karena mereka harus beradaptasi, maka mereka pasti harus terpaksa harus merubah, terpaksa akan mengalami perubahan fenotipnya gitu, sehingga nanti lama-kelamaan dari proses ratusan ribuan tahun akan berubah juga komposisi genetiknya seperti itu, sehingga nanti akan ada perubahan gene pool atau perubahan keanekaragaman genetik pada suatu populasi atau spesies. Nah, evolusi itu biasanya dikenal sebagai the five fingers of evolution. Jadi ada 5 hal yang mempengaruhi terjadinya evolusi, gitu ya. Ada 5 hal yang mempengaruhi terjadinya evolusi. Yang pertama adalah adanya seleksi natural. Ada seleksi alam. Teman-teman pernah dengar seleksi alam ya? Seleksi alam ini adalah natural selection. Terus ada yang namanya gene flow. Terus ada yang namanya mutasi, tadi sudah saya sebutkan. Kemudian ada non-random mating. Kemudian ada genetic drift. Ini kita nggak akan membahas detail mengenai ini. Teman-teman hanya perlu tahu saja bahwa evolusi itu biasanya dikaitkan dengan 5 hal ini. Ada seleksi alam, gene flow, mutasi, non-random mating, sama genetic drift. Nanti kayaknya yang seleksi alam kita bahas di belakang, yang paling mudah dipahami gitu ya. Nah, ini adalah Charles Darwin. Ini sebenarnya kalau baca tentang evolusi ya, ini menyedihkan sih agak. Jadi Charles Darwin ini kan merupakan seorang bangsawan ya. Dia bukan bangsawan yang kemudian dari raja gitu, enggak sih. Dia golongan elit gitu deh. Dia golongan elit, jadi kaya gitu ya. Nah, kebetulan dia juga punya ketertarikan terhadap fenomena alam kayak gitu. Nggak ada sih yang dibilang di buku-buku yang saya baca mengenai yang textbook evolusi yang saya baca bahwa beliau itu merupakan ilmuwan gitu, nggak ada sih. Jadi Darwin ini merupakan anak orang kaya, jadinya dia bisa traveling gitu loh. Dia bisa ngikut kapal-kapal dagangnya bapaknya. Jadi dia bisa keliling dunia gitu karena itu tadi dia orang kaya, bapaknya pedagang gitu. Nah, pinternya dia adalah tiap kali dia traveling ke suatu daerah, dia akan mencatat gitu. Jadi dia punya jurnal. Jurnal itu merupakan diarinya dia gitu. Dia punya diary dan dia nyatet di situ. Nah, hal-hal yang dicatat itu adalah kebanyakan mengenai fenomena alam itu. Jadi perubahan-perubahan mengenai organisme-organisme yang kok yang organisme ini daerah sini mirip ya sama daerah sini, terus daerah sini mirip sama daerah sini. Kok mereka punya fitur yang mirip ya, dari sayapnya, dari jarinya, dari fitur morfologi wajahnya dan seterusnya. Itu dia catat. Nah, masalahnya adalah ada juga ini yang betul-betul peneliti ya, namanya Alfred Wallace.
Eh, ini yang kalau misalnya kita tahu garis Weber Wallace Indonesia, nah itu asalnya dari ini, dari Alfred Wallace. Nah, dia itu juga menulis hal yang sama tentang evolusi. Dan yang ditulis itu saya lebih masuk akal gitu, karena dia punya backgroundnya, dia merupakan ilmuwan gitu ya. Cuma bukunya nggak terkenal dan nggak publis, jadi nggak bisa publikasi, jadi bukunya nggak dikenal orang. Kenapa ya? Karena dia kalah status, dia kalah kalah status ekonomi. Jadinya buku yang dipublis pertama kali adalah bukunya Charles Darwin, dan buku itu viral sampai sekarang gitu ya. Jadi kita kenal Charles Darwin siapa dan kita nggak kenal Alfred Wallace siapa kayak gitu. Karena itu tadi dia nggak punya kesempatan yang sama dengan Charles Darwin karena dia nggak kaya. Jadi ini ya, Darwin ini mempublikasi bukunya namanya The Origin of Species di tahun 1859. Kemudian dari tulisan ini membantu ilmuwan-ilmuwan yang dulu ya, yang zaman dahulu, ilmuwan-ilmuwan awal itu untuk memahami eh, keanekaragaman hayati yang kita punya sekarang itu asalnya dari mana sih kayak gitu. Originnya apa? Asalnya apa, bagaimana, di mana gitu. Nah, buku Origin of Species ini memberikan gambaran tentang itu gitu ya. Jadi ini menjadi buku pegangan untuk menjelaskan asal muasal dari keanekaragaman hayati. Kemudian Charles Darwin ini juga salah satu orang yang pertama kali menggunakan terminologi atau istilah natural selection atau seleksi alam. Jadi ini merupakan terminologi yang digagas oleh Charles Darwin. Nah, seleksi alam ini digunakan untuk menjelaskan mekanisme adaptasi. Gitu. Nanti kita bahas di slide-slide berikutnya. Nah, kita lihat ini ya, kita lihat ada kura-kura ya, ada kura-kura yang ini dari daerah yang berbeda gitu. Jadi dia salah satu hal yang dia lihat itu adalah hal-hal ini. Jadi dia melihat kura-kura dari Samudra Pasifik, kemudian dia lihat dari Amerika Selatan, gitu ya. Dia lihat, loh bentuknya sama gitu, tapi kok, maksudnya ini secara mata telanjang aja ya gitu. Ini kan mirip gitu, tapi setelah dilihat dengan lebih detail gitu, mereka tuh punya perbedaan kayak gitu, dan perbedaannya itu berhubungan dengan iklim kayak gitu. Jadi Darwin mencatat itu gitu. Jadi apa dong yang bikin mereka beda kayak gitu. Nah, dari situ dia mulai mencari, ini pasti anakan kayak gitu, ini pasti keturunan. Jadi pasti ada ancestor atau ada nenek moyang yang sama bentuknya di awal, tapi kemudian mungkin berpencar ya ke berbagai macam daerah sehingga kemudian beradaptasi dengan lingkungan di daerah tersebut sehingga akan mempunyai perbedaan karakteristik seperti ini. Ini juga sebenarnya yang kalau teman-teman baca Origin of Human Species kayak gitu atau Origin of Homo sapiens kayak gitu. Kan kita punya kita memang punya bukti saintifik ya, teman-teman. Ketika komposisi genetik kita, jadi ketika DNA kita itu diurutkan bahasanya. Jadi biologi itu juga punya big data, nggak cuma informatika, nggak cuma matematika aja. Biologi itu juga punya big data. Nah, itu biasanya itu merupakan cabang ilmu lain dalam biologi namanya bioinformatika gitu ya. Nah, ketika gen manusia itu ditelusur ya teman-teman, jadi genom DNA pada manusia itu dijembreng gitu ibaratnya, dijabarkan kayak gitu. Nah, itu nanti kita bisa merunut nenek moyang kita, jadi kita bisa merunut silsilah kita itu Hawa, sampai Hawa, istrinya Nabi Adam gitu. Dan itu originnya ada di Afrika kayak gitu. Jadi ada memang bukti saintifik seperti itu. Kalau secara agama saya belum tahu, nggak punya ilmunya ya. Tapi kalau bukti saintifik memang ada gitu, dan itu masuk akal seperti itu ya, bahwa origin atau asal muasal manusia itu dari Afrika. Kemudian dari Afrika itu mereka berpencar gitu ya teman-teman ke benua-benua yang lain. Kemudian di benua-benua yang lain itu tentu akan ada perubahan kan, ada perubahan lingkungan gitu, dari iklim, dari makanan, dari segala macamnya akan berubah, sehingga itu lambat laun akan merubah karakteristik fenotip dari manusia tersebut, sehingga kita dapatkan sekarang manusia dengan ras yang berbeda-beda seperti itu. Contoh gampangnya ini aja sih, masalah kulit ya. Kenapa sih kita yang di daerah tropis
atau bahkan di Afrika gitu ya. Kenapa kita punya kulit lebih gelap dari mereka yang di Kaukasia kayak gitu? Ya karena matahari di apa namanya? Kita kan negara tropis gitu, apalagi kalau Afrika ya, gurun-gurun gitu. Tentu sengatan matahari itu kan tidak sekuat di negara tropis dan Afrika dibandingkan dengan negara-negara yang 4 iklim, gitu, 4 musim gitu ya. Negara-negara 4 musim itu summer time-nya itu kan cuma sebagian gitu ya teman-teman. Jadi dari katakanlah dari 1 tahun itu seperempatnya itu musim panas. Sisanya kan apa? Musim gugur, musim dingin sama spring ya. Musim gugur, musim dingin sama spring. Nah, apa namanya yang sedangkan di negara tropis kayak kita cuma punya 2 iklim. Artinya setengah tahun kita akan mengalami musim kemarau di mana matahari itu menyengat. Apalagi yang di Afrika, yang di negara-negara gurun pasir gitu ya, negara-negara gurun pasir mayoritas hampir 1 tahun penuh dan tahun-tahun berikutnya mereka akan selalu mengalami apa namanya musim panas, jadi musim panas terus gitu. Nah, otomatis manusia harus beradaptasi dong. Nggak bisa kalau misalnya orang yang seperti Kaukasia, jadi yang kulitnya terang, putih ya. Kulit putih itu maksudnya yang kulit yang seperti Kaukasia, bukan kayak Korea, Jepang, Chinese gitu, nggak kayak gitu. Tapi yang Kaukasia, yang kulitnya putih, orang-orang Eropa. Orang-orang Eropa itu kalau disuruh tinggal di negara yang apa namanya tropis, kemudian disuruh tinggal di Afrika, tentu kan ini harus apa ya, harus punya mekanisme adaptasi karena nggak bisa gitu, nggak bisa. Bentar, saya kembalikan ya. Jadi tadi saya membicarakan bahwa orang manusia itu mulainya bermigrasi dari Afrika. Nah, di Afrika itu panas, jadi orang-orangnya semuanya berkulit hitam karena dia harus menyesuaikan dengan lingkungannya. Hitamnya itu dari mana sih? Hitamnya itu kan dari melanin gitu ya. Melanin itu yang melindungi sel-sel dalam tubuh kita dari sengatan sinar matahari. Yang mana sinar matahari itu memang punya apa namanya UV ya, yang itu bisa menyebabkan terjadinya berbagai macam penyakit kulit gitu. Kalau yang sekarang-sekarang ini kita tahu bahwa UV ternyata merupakan karsinogenik, jadi bisa menyebabkan kanker kulit. Nah, makanya orang yang di Afrika itu akan punya kulit lebih gelap. Begitu juga kita daripada yang di Kaukasia. Karena sengatan sinar mataharinya berbeda antara di Afrika, di Indonesia, dengan di Eropa, seperti itu. Nah, kemudian tadi saya bilang bahwa manusia itu originnya atau asalnya itu dari Afrika. Nah, orang dari Afrika ini kemudian pindah ke benua Eropa. Nah, dia nggak bisa nih meneruskan apa namanya produksi melaninnya gitu, karena nggak berguna lagi. Karena nggak berguna lagi, jadinya harus dihentikan produksi melaninnya. Sehingga lama-kelamaan, puluhan ribu tahun, saya nggak membicarakan ratusan tahun ya, puluhan ribu tahun, maka orang yang tadi awalnya ini bermigrasi dari Afrika ke benua Eropa ini akan mengalami perubahan karakteristik fenotip, yaitu adanya kulit yang putih, yang pucat kayak gitu ya, karena minimnya produksi melanin. Kemudian hidung yang apa mancung tinggi seperti itu karena apa namanya kebutuhan akan oksigennya tentu akan lebih tinggi daripada kita gitu. Karena dia kalau di negara 4 musim begitu kondisinya dingin kan apa tingkat oksigennya juga akan anu ya menipis gitu. Jadi mereka memang membutuhkan organ itu, hidung yang besar, mancung dan lubang hidung yang besar seperti itu. Itu contohnya saja. Jadi di manusia juga ada adaptasi seperti itu. Kemudian di hewan juga ada adaptasi seperti itu berdasarkan lingkungan dan makanannya. Nah, kemudian di sini kita lihat ya bahwa Darwin itu mengatakan bahwa spesies-spesies yang dia lihat di Galapagos, jadi Kepulauan Galapagos itu terkenal banget gara-gara Darwin, itu merupakan keturunan dari mainland atau keturunan dari pulau yang besarnya. Jadi Galapagos itu kan merupakan kepulauan. Nah, di kepulauan itu ada apa namanya? Ada benuanya sebenarnya yang salah satu negaranya sekarang kalau yang di waktu modern sekarang ini Ekuador ya. Jadi dia bilang bahwa apa namanya di Kepulauan Galapagos itu banyak sekali hewan yang mirip dengan mainland. Mainlandnya itu berarti maksudnya di Afrika. Kalau sekarang lebih khususnya karena Galapagos termasuk di negara Ekuador, jadi dibilang Ekuador. Tapi mainland yang dimaksud Darwin adalah benua Afrikannya, kayak gitu. Ternyata banyak kemiripan dari spesies-spesies yang dia temukan di Kepulauan Galapagos dengan di Afrika, sehingga dia menyimpulkan bahwa spesies-spesies di Kepulauan Galapagos ini datangnya dari mainland atau dari Afrika, dari induknya gitu, induk benuanya. Karena kita tahu ya ada teori yang mengatakan bahwa
bumi itu dulu daratannya itu satu gitu. Kemudian karena berbagai macam kondisi alam ya, ada gempa tektonik, ada pergeseran plate, maka dataran itu terpisah-pisah sehingga kita menjadi 5 benua seperti sekarang ini kayak gitu. Nah ini ya, jadi Galapagos itu adalah kepulauan di sini yang kalau sekarang dia termasuk di negara Ekuador, tapi astagfirullah tadi saya bilang Afrika ya, maksud saya Amerika Selatan. Jadi apa namanya? Ekuador ini merupakan Galapagos ini merupakan sebuah kepulauan yang termasuk Ekuador kalau sekarang. Nah, kalau Darwin bilangnya spesies-spesies yang ditemukan di Galapagos ini ternyata sama dengan spesies yang ditemukan di Amerika Selatan seperti itu. Jadi dia menyimpulkan bahwa spesies yang di sini ini pasti diturunkan dari spesies yang di sini. Dan mungkin berubahnya kenapa? Karena ada pergeseran lempeng tadi, sehingga awalnya itu Galapagos itu mungkin itu nempel sama Ekuador atau nempel pada benua atau nempel pada mainland di sini, pulau di sini. Tapi ternyata karena ada pergeseran lempeng dia terpisah sehingga hewan-hewannya pun ikut terpisah sehingga akan mengalami perubahan seperti itu. Itu yang di apa ya? Kesimpulan yang diambil oleh Darwin. Nah, kemudian kita membicarakan mengenai selection atau seleksi alam gitu ya. Seleksi alam tuh apa sih gitu. Nah, seleksi alam itu ada dua. Yang pertama ada seleksi artifisial atau seleksi buatan, kemudian ada seleksi alam. Ada seleksi artifisial atau seleksi buatan, kemudian ada seleksi alam. Nah, kalau seleksi buatan itu biasanya dilakukan oleh manusia ya, petani gitu misalnya. Kita punya ladang gitu. Saya kemarin pernah menjelaskan masalah ini ya, hibrid. Jadi menyilangkan kalau kita pengen cari varietas yang bagus gitu ya, kita akan menyilangkan dua tanaman supaya bisa didapat karakteristik yang unggul kayak gitu. Nah, ini juga sama, jadi proses menyilangkan itu supaya didapatkan varietas yang unggul itu dinamakan seleksi buatan, karena dilakukan oleh manusia, kayak gitu. Nah, kalau seleksi alam ini yang menyeleksi itu alam, gitu. Jadi, faktor-faktor lingkungan itu akan menyeleksi sifat-sifat yang cocok pada lingkungan tersebut, gitu ya. Jadi, untuk memastikan bahwa organisme itu bisa survive di lingkungan yang baru. Jadi, lingkungan, faktor-faktor pada lingkungan itu akan menyeleksi sifat-sifat atau karakteristik pada suatu organisme, sehingga nanti organisme yang memiliki sifat-sifat tersebut itu bisa survive, bisa bertahan di lingkungan itu, sedangkan yang tidak punya sifat itu biasanya akan mati gitu, jadi punah. Kemudian contoh dari seleksi alam ya, seleksi natural, ini adalah adanya moth itu yang kayak ngengat. Nah, ngengat itu dulu di Eropa, terutama di Inggris ya, yang dilihat ini ngengat ya, yang dilihat sebagai fenomena itu yang waktu itu di Inggris, tapi sebenarnya ngengat ini ada di Eropa, jadi tidak hanya di Inggris saja, banyak. Nah, sebelum revolusi industri itu ngengat warna putih itu sangat banyak. Jadi bisa apa ya? Noticeable gitu. Jadi bisa dilihat, kita bisa melihat banyak ngengat warna putih sebelum revolusi industri. Kemudian ketika sudah terjadi revolusi industri, ngengat yang yang lebih umum dilihat itu adalah ngengat yang warna hitam. Ngengat yang warna putih jadi nggak umum lagi dilihat, nggak tahu kemana kayak gitu. Nah, sampai sini ada yang bisa menjelaskan kenapa ada fenomena seperti itu? Ada yang mau coba menjelaskan kenapa bisa ada fenomena seperti itu? Halo? Oke, atau saya panggil aja mungkin ya. Iga Trianawati ada? Halo, apakah suara saya terdengar? Halo, halo. Terdengar, Bu. Terdengar. Oke.
Ada yang bisa menjawab kenapa kira-kira ada fenomena seperti ini, perubahan ngengat yang diakibatkan oleh revolusi industri? Eee, izin masuk ya, Bu? Ya, boleh. Tapi kalau salah nggak apa-apa kan, Bu? Ih, nggak apa-apa lah, kan belajar. Jadi kenapa menurut saya itu kenapa bisa yang putihnya bisa hilang kan, itu Mm-mm. karena pas revolusi industri 4.0, apa ya namanya tuh, pohon-pohon buat berkamuflasenya tuh kan tadinya tuh, belum ada polusi tuh, belum ada kotoran-kotoran itu. Nah, si yang putih itu bisa berkamuflase di pohon-pohonan. Sedangkan setelah, revolusi industri, kan itu banyak polusi itu. Jadi, untuk apa ya, si ngengat itu berkamuflase untuk sembunyinya tuh udah habis. Jadi yang putih itu bakal, apa ya, kelihatan, jadi bakal banyak dimakan sama predatornya tuh. Nah, Jadi yang tersisa warna hitam. betul, Mas Firdaus, masalah predator karena tidak ada kamuflase lagi. Makasih ya. Jadi memang karena sebelum revolusi industri kan karena tidak ada mesin-mesin ya teman-teman, jadi tidak ada pabrik, maka udaranya masih tergolong bersih sehingga ngengat yang warna putih ini nggak terlalu kelihatan sama predator karena apa sama kayak warna langit gitu ibaratnya gitu ya putih gitu, jadi dia nggak kelihatan. Tapi ketika sudah terjadi revolusi industri karena banyak polusi maka ngengat yang warna putih ini tadi jadi kelihatan sama predator, jadi dia akan lebih banyak dimakan oleh predator, lebih banyak jadi mangsa gitu karena dia kelihatan. Sedangkan yang ngengat warna hitam dengan adanya polusi seperti dengan adanya polusi setelah revolusi industri, maka ngengat hitam ini menjadi jumlahnya banyak. Kenapa? Karena dia nggak menjadi mangsa predator kayak gitu. Jadi masalah itu ya, masalah kamuflase dan masalah predator. Kemudian ada seleksi karena tekanan gitu ya. Jadi ada faktor-faktor pada lingkungan yang akan menyeleksi suatu karakteristik tertentu pada suatu individu. Karena apa namanya? Itu tadi masalah seleksi alam tadi ya. Jadi ada sifat-sifat tertentu. Sebentar. Kalau kita bilang suatu organisme itu terseleksi, itu berarti dia yang mati. Bisa dimengerti ya, seleksi itu berarti bukan yang terpilih terus hidup. Tapi kalau ada sesuatu, ada kita bilang membicarakan konteks evolusi, kita bilang organisme ini terseleksi. Terseleksi itu berarti dia mati, punah. Dia tidak mempunyai karakteristik yang mumpuni untuk survive di lingkungan yang baru seperti itu. Nah, selective pressure ini juga sama. Jadi nanti apa namanya akan ada kondisi stres pada lingkungan ya. Jadi tekanan-tekanan atau stres dari lingkungan misalnya kekeringan, terus kemudian apa sumber air yang sedikit, terus tanah yang salinitasnya tinggi seperti itu merupakan kondisi-kondisi stres lingkungan gitu. Nah, stres lingkungan itu juga akan menyeleksi organisme. Jadi organisme mana yang bisa bertahan dengan lingkungan seperti ini, dia yang survive. Kalau nggak bisa bertahan, dia yang hilang seperti itu ya. Kemudian semakin besar tekanan dari lingkungan itu semakin besar, kemudian semakin banyak jenis tekanannya, maka proses evolusi itu juga akan berlangsung lebih cepat, teman-teman. Jadi tergantung dari proses evolusi itu sangat bergantung dari lingkungan. Semakin banyak selective pressure-nya, semakin banyak tekanan di lingkungan, maka proses evolusi akan semakin cepat. Ini contohnya ya, misalnya ini apa ya, ada kumbang ya. Kumbang nih warnanya tuh sebenarnya nggak cuma merah aja, warnanya tuh sebenarnya ada coklat juga. Ini contoh, warnanya ada coklat juga. Cuma yang coklat ini kemudian apa namanya disenangi oleh anu ya, oleh apa namanya, oleh predatornya, dimakan burung karena dia dia hmm, apa ya mencolok gitu ya warnanya, dia mencolok sehingga ini akan menjadi makanan burung, dia gampang dilihat sehingga dia tidak punya kemampuan untuk kamuflase. Nah, ketidakmampuan dia untuk berkamuflase ini menjadikan dia tidak bisa bertahan di lingkungan yang apa ya membuat dia tidak bisa bertahan dengan tekanan di lingkungan seperti itu sehingga dia lama-lama juga akan punah. Kemudian ada seleksi seksual. Seleksi seksual itu penting juga dan berhubungan dengan seleksi alam tadi. Ini jadi jenis-jenis seleksinya ya. Tadi kita bicara apa namanya seleksi alam. Seleksi alam itu ada apa aja? Ada ini tadi ada seleksi tekanan, kemudian
bukan tekanan ya, stres lingkungan. Ada seleksi karena stres lingkungan, kemudian ada seleksi seksual. Seleksi seksual itu kayak apa? Seleksi seksual itu bisa dibagi jadi dua, yaitu ada intraseksual sama interseksual. Yang intraseksual ini biasanya kita sering lihat dan umum ini ya. Jadi jantan sama jantan itu biasanya akan memperebutkan betina gitu. Jadi masalah teritori kayak gitu ya. Ini teritori saya, ini berarti betina-betina yang ada di sini termasuk dalam teritorinya, biasanya seperti itu. Jadi jantan akan berkompetisi dengan jantan juga untuk bisa kawin kayak gitu. Nah, interseksual itu kebalikannya. Jadi nanti yang betina itu akan mencari pejantan yang sesuai dengan kriteria tertentu gitu. Ini yang biasanya ada di cendrawasih ya. Merak apa merak di burung merak ya. Di burung merak itu semakin cantik burungnya itu, burung jantan ya. Makanya yang biasanya cantik banget itu kalau di apa yang burung merak itu yang cantik banget biasanya jantan karena ini adalah suatu mekanisme untuk menarik pasangan juga kayak gitu. Jadi semakin cantik dia, semakin mekrok, semakin mekar ekornya, itu semakin tinggi peluangnya untuk bisa kawin gitu. Nah, tujuan salah satu ciri makhluk hidup itu apa? Melestarikan keturunan ya. Jadi kawin ini merupakan suatu jalan untuk melestarikan keturunan. Jadi kawin juga merupakan salah satu ciri makhluk hidup supaya makhluk hidup itu bisa survive. Ini juga kalau kalah gimana? Kalau kalah dia nggak bisa kawin kan? Kalau salah satu jantannya kalah dia nggak bisa kawin dan dia harus pergi, dia harus cari betina lain. Kalau dia mati sebelum dapat betina, ya sudah hilang semua keanekaragaman genetik pada pejantan yang ini. Seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Nah, kemudian mengenai adaptasi. Adaptasi ini merupakan bagian dari evolusi, karena ketika kita menjelaskan evolusi, itu yang kita maksud sebenarnya adalah adaptasi, proses adaptasi. Cuma proses adaptasinya ini nggak berlangsung 1-2 tahun, 10-20 tahun, nggak kayak gitu, tapi ini ratusan, ribuan, puluhan ribu tahun, kayak gitu. Jadi evolusi itu merupakan proses adaptasi yang berlangsung sangat-sangat lama dan masih terjadi sampai sekarang. Jadi proses evolusi itu nggak berhenti, teman-teman, kita juga tetap berevolusi sampai sekarang menyesuaikan dengan lingkungan. Cuma kan evolusinya nggak apa ya, nggak mencolok gitu ya. Jadi evolusinya dilakukan sedikit demi sedikit seperti itu. Nah, adaptasi itu merupakan sebuah proses yang menyebabkan organisme itu bisa bertahan lebih baik pada lingkungannya gitu ya. Contohnya adalah burung finch di teorinya Darwin. Jadi burung finch ini ditemukan di Kepulauan Galapagos ya, dan ternyata burung finch ini mempunyai paruh yang berbeda-beda padahal dia sama-sama burung finch semuanya. Dan secara taksonomi ini merupakan takson yang berasal dari ancestor yang sama, berasal dari nenek moyang yang sama. Tapi kok bisa mereka punya paruh yang beda kayak gini? Nah, ternyata ini masalahnya adalah pada sumber makanan. Jadi mereka kan tersebar di Kepulauan Galapagos. Nah, di Kepulauan Galapagos itu tentu keanekaragaman floranya juga beda-beda toh. Jadi makanan yang tersedia di pulau-pulau tersebut itu juga akan berbeda sehingga mereka sebagai predator yang mereka harus mencari makan, itu dia harus menyesuaikan dengan makanan yang ada di situ sehingga bentuk paruhnya juga akan berbeda. Kemudian contoh yang lain adalah intoleransi laktosa. Jadi kita sering dengar ya sekarang ada bayi-bayi yang mencret kalau dikasih susu. Mungkin yang sudah besar pun juga ada. Dari teman-teman mungkin ada ya yang nggak bisa minum susu sapi gitu karena kalau minum susu sapi mencret kayak gitu, diare. Itu juga bukti adaptasi atau evolusi gitu. Jadi aslinya manusia itu memang tidak memproduksi enzim untuk memecah laktosa lagi setelah berhenti ASI. Jadi ketika kita dilahirkan sampai terus kita minum ASI kan ya, kita minum ASI dari ibu kita, itu tubuh kita memang memproduksi enzim untuk memecah laktosa sehingga laktosa itu bisa dicerna oleh tubuh gitu ya. Tapi kemudian ketika individu tersebut berhenti ASI, berhenti menyusu, produksi enzim untuk memecah laktosa itu juga berhenti gitu karena dianggap tidak ada pentingnya lagi gitu untuk memproduksi enzim laktosa karena nggak digunakan juga kayak gitu ya. Nah, jadi berhenti untuk memproduksi enzim laktosa itu. Kemudian ternyata kita temukan sekarang bahwa
tidak sekarang juga ya, maksudnya manusia kemudian menemukan cara untuk mendomestikasi hewan ternak seperti sapi kayak gitu ya. Nah, sapi itu kemudian ternyata bisa dimanfaatkan oleh manusia. Bisa dimanfaatkannya dari apa? Dari dagingnya, dari susunya salah satunya ya. Nah, susunya itu ternyata bisa diminum. Nah, praktik meminum susu sapi itu selama ribuan tahun itu ternyata menyebabkan manusia yang apa namanya yang mempunyai akses terhadap susu sapi itu ternyata manusia itu kemudian memproduksi enzim laktosa lagi gitu. Jadi katakanlah gini, dulu nggak tahu ratusan ribu tahun yang lalu itu manusia hanya minum susu itu sampai katakanlah 2 tahun gitu ya, atau ya 2 tahun katakanlah 2 tahun dia minum susu, habis itu dia nggak minum susu lagi karena apa harus gantian ya dengan adiknya kalau ibunya hamil lagi kayak gitu ya. Nah kemudian saat itu belum ada budaya atau belum ada kultur, belum ada teknologi atau pengetahuan untuk domestikasi hewan ternak. Jadi sapi waktu itu diburu aja di apa padang di padang ya di alam liar gitu. Jadi manusia memburu hewan untuk dikonsumsi seperti itu. Jadi ini zaman kita membicarakan jauh ke belakang ketika manusia itu masih nomaden, masih mempunyai kultur hunting and gathering. Jadi mereka nomaden dan mereka mendapatkan makanannya dari berburu kayak gitu. Nah, kemudian lama-kelamaan kan mereka mempunyai pengetahuan, mempunyai teknologi untuk melakukan domestikasi hewan gitu. Sehingga hewan itu tidak diburu lagi tapi mereka bawa pulang kemudian mereka ternakkan kayak gitu. Nah, mulai dari situ mereka tahu bahwa oh pada hewan ini ternyata kita nggak cuma bisa dapat apa dagingnya aja, kita juga bisa dapat kulitnya, kita bisa dapat susunya kayak gitu ya. Nah, susu itu kemudian diberikan kepada anak-anak mereka sebagai pengganti ASI yang tadi sudah berhenti diminum. Nah, awalnya sebelum tahu bahwa sapi itu bisa didomestikasi, otomatis manusia tadi kan nggak minum susu lagi setelah 2 tahun kayak gitu ya. Jadinya mereka tidak akan memproduksi enzim untuk memecah laktosa, gula yang ada pada susu itu. Nah, kemudian ada kultur yang baru, budaya yang baru, yaitu bisa mendomestikasi sapi, kemudian bisa memanfaatkan susu yang diproduksi oleh sapi. Kemudian itu diberikan secara terus-menerus gitu ya. Nah, manusia kemudian beradaptasi. Beradaptasinya bagaimana? Dengan memproduksi lagi laktosa yang tadi sudah tidak diproduksi seperti itu. Nah, tapi masih kita dapatkan sekarang bahwa banyak sekali manusia meskipun jumlahnya ini ya minor dibandingkan yang punya kemampuan untuk memecah laktos, tapi masih kita temui bayi-bayi yang tidak bisa memecah laktosa gitu. Sehingga sekarang banyak susu formula yang asalnya bukan dari susu sapi tapi dari kedelai gitu ya. Jadi susu soya kayak gitu. Terus nggak tahu lah bahan-bahan sintetis lain yang asalnya bukan susu sapi. Karena kalau susu formula pada umumnya itu bahan dasarnya susu sapi yang sudah dibuat powder kayak gitu. Nah, itu tentang human lactose intolerance. Nah, sekarang kita membahas mengenai konsekuensinya. Konsekuensi kalau nggak bisa adaptasi apa? Ya punah, extinct. Konsekuensinya kalau nggak bisa adaptasi, extinct atau punah. Nah, ini adalah hewan-hewan yang sudah mengalami kepunahan. Sedih ini kalau melihat seperti ini. Ini saya kasih contoh dua ya, dodo sama Tasmanian wolf. Ini sudah punah lama sekali, jadi untuk yang dodo itu bahkan eh, manusia tuh nggak tahu lagi sebenarnya bentuknya dodo tuh kayak apa tuh manusia nggak tahu gitu, karena nggak ada yang pernah lihat. Artinya ketika dulu dilihat pun, itu belum menjadi budaya untuk mencatat gitu teman-teman. Jadi ini cukup menyedihkan gitu. Yang dodo ini gambar seperti ini dapatnya dari rekonstruksi saja seperti itu. Kita nggak pernah tahu bentuk aslinya dodo kayak apa. Dan ketika ini punah tahun 1600-an bayangin. Jadi ketika ada kolonialisme ya, ada penjajahan di negara-negara Afrika kayak gitu, mereka itu penjajah itu akan mengambil seluruh sumber daya yang ada di negara jajahannya, termasuk hewan-hewannya juga, karena ini dinamakan hewan eksotis gitu ya. Kemudian mereka bawa pulang, terus mereka jual, nggak tahu lah dijual jadi hewan piaraan, jadi makanan, jadi apa, dan itu masih berlangsung sampai sekarang gitu. Nah, salah saya dodo ini sudah punah dari tahun 1600-an, jadi
kita tahu bentuknya seperti ini dari rekonstruksi dan juga dari buku dongeng dan lukisan gitu. Jadi kita lihat ada lukisan tahun 1600-an yang melukis dodo. Nah, kemudian orang kok ilmuwan bisa tahu kalau ini hewan betulan gitu, nggak cuma karangannya si pelukis, karena ternyata ditemukan fosil. Nggak tahu saya lupa tahun berapa ditemukan fosil yang mirip dengan kalau direkonstruksi itu mirip dengan hewan yang dilukis pada lukisan tersebut. Seperti itu, jadi kita mendapatkan bentuk seperti ini yang sebenarnya kita nggak pernah tahu bentuk aslinya seperti apa. Kemudian ada Tasmanian Wolf. Tasmanian Wolf ini juga sudah punah ya teman-teman. Ini Tasmanian Wolf terakhir, diambil oleh penjajah juga, kemudian dijual, dan ini dipakai apa namanya, kulitnya dimanfaatkan, kemudian dagingnya nggak tahu deh diapakan. Ini Tasmanian Wolf yang terakhir. Nah, kemudian kita masuk di pembahasan berikutnya, yaitu scientific basis of evolutionary theory. Jadi ada bukti-bukti saintifik apa sih yang mendukung teori evolusi. Jadi sampai sekarang evolusi itu dibilang teori ya, karena memang tidak bisa dibuktikan 100% kayak gitu. Yang pertama adalah geologic time scale. Jadi kita melihat apa namanya usia bumi berdasarkan bukti-bukti geologis gitu ya, bukti-bukti batuan, kemudian lapisan tanah dan seterusnya. Nah, perubahan dari lapisan tanah dan batuan itu menunjukkan bahwa bumi itu sudah sangat tua, kemudian terdapat perubahan di situ gitu ya, terdapat perubahan pada bumi yang kemudian nanti dihubungkan dengan perubahan spesies gitu atau adaptasi spesies. Jadi pada lapisan bumi yang ini itu spesiesnya ini, pada lapisan bumi yang ini itu spesiesnya ini karena mereka punya karakteristik yang sama seperti itu. Nah, principle of geology ini yang apa namanya yang mengembangkan pertama kali adalah Charles Lyell. Kemudian dari ilmu dasar ini, ilmu dasar geologi ini maka dikembangkan menjadi itu tadi bisa mengetahui usia bumi gitu berapa, usia bumi itu berapa berdasarkan ilmu yang dikembangkan oleh Charles Lyell, geologic time scale. Kemudian ada apa namanya pemberian umur secara relatif ya, relative dating itu apa ya? Usaha ilmuwan untuk mengestimasi usia dari suatu fosil gitu. Berdasarkan apa? Ini berdasarkan posisi pada lapisan tanah. Jadi kita bisa mengetahui usia fosil berdasarkan penemuannya di lapisan tanah kayak gitu. Tapi ini kan tidak definitif ya. Jadi karena usia fosil ini akan tergantung dengan posisi lapisan tanah atau usia lapisan tanah itu sendiri. Jadi ini dinamakan relatif karena dia memang tidak definitif bisa mengetahui usianya pas 5.000 tahun, usianya pas 4.900 tahun, nggak bisa kayak gitu karena ada dua variabel yang digunakan untuk relative dating. Yang pertama yaitu tadi ada posisi pada posisi tanah atau posisi batuan lapisan ya, sama usia fosil ini berdasarkan variabel yang ini. Jadi apa ya? Itu tadi tidak bisa definitif karena tergantung banget sama lapisan tanahnya kayak gitu. Nah, ini contohnya ya. Jadi cuma bisa diketahui kira-kira. Oh, kira-kira ini usianya 5.000 tahun. Oh, kira-kira ini 7.000 tahun gitu. Nah, semakin dalam lapisan tanahnya, maka dibilang usianya semakin tua. Dan semakin tinggi, semakin baru, semakin di atas lapisan tanahnya, maka dibilang semakin muda kayak gitu ya. Jadi relatif itu seperti ini. Jadi kualitatif gitu ibaratnya ya. Jadi nggak bisa definitif kira-kira 7.000 tahun, kira-kira 8.000 tahun berdasarkan lapisan tanah. Terus ada carbon dating, teman-teman mungkin pernah tahu ya, radioactive dating. Ini biasanya ngelihat dari paruh waktu atom karbon kayak gitu. Jadi hewan tumbuhan manusia itu kan dia punya karbon gitu ya. Jadi mulainya dari tumbuhan dulu. Jadi tumbuhan itu akan mendapatkan karbon dari proses fotosintesis. Kemudian hewan nanti akan memakan tumbuhan tersebut sehingga juga akan mendapatkan karbon dari tumbuhan tadi. Kemudian nanti manusia makan hewan ini sehingga juga akan mendapatkan karbon tadi. Gitu. Jadi artinya karbon itu mulanya dari tumbuhan yang kemudian tumbuhan dimakan oleh hewan, hewan dimakan oleh manusia sehingga hewan, tumbuhan dan manusia semuanya punya karbon kayak gitu.
Nah, karbon ini akan terus diperbaharui selama organisme itu hidup. Dan begitu nanti organisme tersebut mati, karbonnya juga akan mulai mengalami dekomposisi. Nah, ini makanya dekomposisi karbon ini menjadi acuan atau patokan dari apa namanya penentuan usia fosil berdasarkan atom karbon tadi gitu. Jadi yang dijadikan acuan adalah atom karbon. Karena begitu organisme itu mati, maka karbon itu akan mengalami dekomposisi. Dan jadinya mulai dari situ kita bisa mengestimasi kapan sih matinya organisme ini gitu. Habis itu kita bisa mengestimasi oh organisme ini hidupnya di era apa kayak gitu. Nah, tadi kita bicara tentang fosil ya. Nah, bisa kita bahas sedikit mengenai fosil. Jadi fosil itu merupakan organisme yang sudah mati, tapi kemudian dia menempel atau menempel pada lapisan tanah dan menjadi sedimen di situ, gitu. Kemudian setelah sekian lama ya dia mati, terus mengalami dekomposisi, maka sedimen-sedimen itu mengeras dan sedimen-sedimen itu mengeras dan mengalami pengawetan secara natural gitu ya, mengalami pengawetan secara natural melalui proses yang dinamakan petrifikasi. Jadi petrifikasi ini adalah terisinya rongga-rongga dalam tubuh organisme, dalam organ-organ tubuh organisme itu dengan mineral gitu. Jadi karena ada ini tadi ya, ada tekanan, ada panas, ada dingin dan seterusnya. Kemudian ada nutrien-nutrien dalam tanah itu sendiri, pada batu itu juga. Jadi rongga-rongga pada organisme tersebut itu akan diisi oleh mineral gitu, sehingga dia akan mengeras dan menyatu dengan tanah atau menyatu dengan batu gitu. Biasanya batu sih yang menyatu dengan batu. Nah, proses itu dinamakan petrifikasi. Jadi petrifikasi itu adalah proses bergantinya substansi-substansi biokimia dari rongga-rongga tubuh organisme dengan mineral. Sehingga mengeras ya, otomatis mengeras. Ini ya, kita lihat seperti ini. Kok bisa sih kayak ngepelak kayak gitu ya. Ini karena rongga-rongganya ini sekarang diisi oleh mineral gitu, sehingga dia mengeras dan oleh karenanya menjadi fosil. Nah, bukti-bukti fosil ini, jadi fosil-fosil yang ditemukan ini juga menjadi salah satu bukti adanya evolusi atau adanya mekanisme adaptasi. Itu tadi ada bukti teori evolusi. Karena fosil ini kemudian bisa digunakan untuk mengkonstruksi sejarah atau perkembangan evolusi gitu. Contohnya ini tadi, ini hewan apa sih kayak gitu. Nah, ini nanti bisa direkonstruksi teman-teman dengan teknologi yang ada sekarang ya tentunya, ini bisa direkonstruksi bentuknya kayak apa gitu sebenarnya. Jadi kayak 3D reconstruction gitu ya. Dengan tulang-tulang yang ada ini, dengan bentuk yang seperti ini, dia aslinya bentuknya kayak apa. Terus habis itu dilakukan analisis secara taksonomi, dia masuk di takson apa. Itu. Jadi ini merupakan salah satu bukti teori evolusi. Nah, kemudian dengan adanya dengan adanya fosil sebagai salah satu bukti evolusi, ini juga menunjukkan bahwa bumi itu mengalami perubahan iklim dan perubahan geologis ya, perubahan komposisi tanah itu secara drastis gitu. Kita lihat di sini ya, bahwa 2,5 miliar tahun yang lalu itu kita ada di era Proterozoik gitu. Kemudian nanti 542.000 tahun yang lalu ada di era Kambrian dan seterusnya kayak gitu. Nah, masing-masing dari lapisan ini punya punya hewan-hewan gitu, punya hewan yang hidup di area ini gitu. Misalnya di Paleozoik ya, Paleozoik itu antara dari 542 tahun yang lalu sampai 299 tahun yang lalu gitu. Nah, kita temukan ada hewan-hewan ini. Terus ini mengalami kepunahan kayak gitu. Terus ada era Mesozoik. Mesozoik itu dibagi jadi 3, ada Cretaceous, Jurassic, Triassic. Teman-teman kalau Jurassic pasti tahu ya, sering dulu pernah nonton Jurassic Park mungkin. Nah, itu ngambilnya dari Mesozoik, itu dari tahun 252.000 tahun yang lalu sampai 145.000 tahun yang lalu kayak gitu. Nah, ini hewan-hewannya ada ini. Kemudian ada di zaman yang Cenozoik. Cenozoik itu di
65.000 tahun yang lalu sampai 10.000 tahun yang lalu. Ini hewan-hewannya ada ini kayak gitu. Nah, ini kita hidup di yang Holocene. Kita ada di era Cenozoic tapi yang Holocene ya. Dari 10.000 tahun yang lalu sampai sekarang. Nah, fosil itu menunjukkan bahwa ada ini perubahan-perubahan lapisan tanah, perubahan iklim dan seterusnya sehingga mengakibatkan organisme-organisme yang dulu ada itu sekarang nggak ada lagi karena punah, nggak mampu beradaptasi dengan lingkungan. Kemudian ada juga bukti embriologi gitu. Bukti embriologi itu apa? Teman-teman pernah memperhatikan nggak sih embrio hampir semua jenis organisme itu sama gitu ya. Jadi ada ikan, terus ada reptil, ada burung, sama ada manusia. Lihatlah, ini bentuk embrionya hampir sama gitu. Ini yang menjadikan salah satu bukti bahwa evolusi itu ada loh, memang ada kayak gitu. Itu salah satu buktinya adalah dari bentuk embrio. Kemudian ada struktur homologi teman-teman. Nah, struktur homologi ini adalah bagian-bagian tubuh dengan struktur internal yang mirip, tapi dia punya fungsi yang beda. Gitu. Jadi ini membuktikan bahwa adaptasi itu terjadi gitu ya, bahwa dibuktikan dengan struktur-struktur homologus dalam tubuh atau struktur homolog. Struktur homolog itu apa? Saya ulang lagi. Ini adalah organ-organ tubuh yang mirip secara struktur, tapi mempunyai fungsi yang berbeda. Contohnya ini. Ini secara struktur mirip ya, tapi fungsinya lain. Tangan pada manusia, kemudian kaki pada kucing, kemudian pada paus ini dia punya struktur ini kayak tangan, siripnya ya, tapi kayak tangan. Kemudian sayap pada kelelawar gitu. Ini secara struktur mirip, tapi fungsinya beda. Ini namanya struktur homolog. Ini membuktikan bahwa terjadi proses adaptasi gitu. Kemudian ada struktur analog. Struktur analog ini adalah struktur analog ini adalah organ-organ tubuh yang mempunyai struktur yang berbeda tapi fungsinya mirip. Jadi kebalikan. Kalau yang homolog tadi secara struktur mirip tapi fungsinya beda. Kalau yang analog itu secara struktur beda tapi fungsinya mirip. Ini bukti terjadinya ini bukti terjadinya selective pressure atau seleksi karena tekanan lingkungan seperti itu. Seleksi karena tekanan lingkungan. Bukti dari seleksi tekanan lingkungan ini adalah adanya struktur analog. Contohnya apa? Contohnya adalah sayap pada kupu-kupu, kemudian sayap pada kelelawar, kemudian juga sayap pada burung. Mereka punya fungsi yang sama, mirip, yaitu untuk terbang, tapi secara struktur mereka berbeda. Seperti itu. Nah, kalau yang struktur homolog, ini merupakan hasil dari evolusi divergen. Sedangkan kalau yang struktur analog, ini hasil dari evolusi konvergen. Sekarang kita lihat evolusi konvergen dan evolusi divergen itu apa sih kayak gitu ya. Teman-teman bisa lihat dulu bentuknya gitu ya. Kalau yang evolusi divergen itu yang ini, kalau evolusi yang konvergen itu ini. Kira-kira apa maknanya dari gambar itu? Mungkin bisa dilihat dan difikirkan dulu. Divergen dan konvergen. Sudah ada yang mau coba? Ada yang mau coba teman-teman kira-kira apa ini perbedaannya? Nggak ada? Oke, kalau yang divergen
itu merupakan proses evolusi yang terjadi karena gimana ya? Jadi ada interbreeding antara ini contohnya pada burung finch tadi ya. Jadi antara burung finch dengan burung finch ini kawin gitu. Terus ada anakan-anakan banyak ya. Nah, anakannya itu ternyata berpindah migrasi mereka. Migrasi ke area-area yang baru. Nah, di area-area yang baru itu mereka harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru juga gitu. Contohnya tadi yang saya bilang adalah masalah makanan karena ini yang berbeda adalah paruhnya gitu ya. Nah, mereka ini kemudian mengalami perubahan secara fenotip yang kemudian diikuti perubahan gradual ya, perubahan yang sedikit-sedikit di karakteristik genotipnya kayak gitu. Nah, sehingga dengan proses puluhan ribu tahun, mereka ini kemudian mengalami perbedaan karakteristik secara fenotip maupun genotip antara burung yang di area 1, area 2, area 3, area 4, dan area 5. Padahal ini asalnya dari nenek moyang yang sama. Itulah maksudnya divergen. Jadi ketika dikembalikan, ketika organisme-organisme ini dikembalikan, ternyata mereka punya nenek moyang yang sama. Gitu. Itu yang namanya divergen. Kalau yang konvergen itu mereka ini punya kemiripan tadi ya, punya kemiripan struktur. Jadi mereka secara analog itu apa ya? Punya kemiripan struktur. Jadi kayak misalnya nih burung falcon. Burung falcon ini nggak cuma mitos, ini memang ada scientific proof-nya gitu, ada bukti saintifiknya bahwa memang ada burung falcon. Tapi ini merupakan burung yang apa namanya? Burung yang apa ya? Zaman Jurassic atau zaman Triasik gitu ya. Ada juga kelelawar yang masih ada sampai sekarang, tapi dia juga sebenarnya merupakan salah satu hewan purba. Kemudian ada pterodaktil, ini merupakan suatu reptil purba juga gitu. Nah, mereka semua punya kemampuan untuk terbang ya. Tapi mereka kalau dikembalikan dengan pohon filogeni, itu mereka tidak berasal dari nenek moyang yang sama. Jadi mereka punya kemampuan yang sama seperti ini karena ada tekanan lingkungan. Tadi kan sudah dibilang ya bahwa struktur analog ini muncul karena ada tekanan lingkungan. Gitu ya. Oke, kemudian tadi ada struktur homolog, struktur analog, sekarang ada struktur vestigial. Struktur vestigial ini adalah struktur yang sudah tereduksi baik secara fungsi maupun secara ukuran gitu. Kenapa? Karena organ tersebut, struktur tersebut, ini struktur atau organ tersebut ya, itu sudah tidak digunakan lagi seperti itu. Jadi biasanya kalau tidak digunakan itu, suatu organ itu akan mereduksi baik dari fungsi maupun dari ukurannya. Nah, kalau pada manusia, struktur seperti ini contohnya adalah usus buntu. Usus buntu itu sampai sekarang nggak tahu fungsinya untuk apa. Kemudian tulang ekor itu juga nggak tahu sampai sekarang fungsinya untuk apa gitu. Jadi itu dibilang struktur vestigial atau bukti evolusi yang terjadi pada organisme modern sekarang. Nah, kemudian contohnya ini pada paus ya. Paus tuh punya femur atau kalau pada kita nih ada apa namanya? Ada tulang paha. Paus punya tulang paha gitu ya. Ini kan kok bisa gitu? Fungsinya untuk apa? Ini nggak ada fungsinya kalau pada paus gitu. Tapi ini menjadikan alasan bahwa oh mungkin dulu paus itu kan mamalia ya, dia bukan ikan. Ini mungkin ada mamal yang dulu kemudian nggak tahu gimana caranya mamalia darat, kemudian dia beradaptasi di laut seperti itu. Jadi dia menjadikan apa mempunyai struktur-struktur yang dimiliki oleh mamalia darat seperti itu. Salah satunya femur yang nggak berfungsi di dia sebenarnya. Kemudian pada ular juga sama. Ular itu juga punya femur, yang mana ini juga tidak berguna gitu ya sebenarnya. Nah ini juga merupakan salah satu bukti evolusi. Kalau pada manusia ini tadi saya bilang ada appendix atau ada usus halus, yang mana ini tidak ada fungsinya pada manusia, malahan banyak bikin masalah ya karena banyak makanan atau biji cabai misalnya nyangkut di appendix, jadi kita bilang usus buntu kayak gitu. Terus dioperasi itu ngambil ini jadi dipotong gitu. Dan ketika dipotong juga manusianya nggak menjadi cacat karena dari awal dia emang nggak ada fungsinya. Terus ada komposisi biokimia. Komposisi biokimia ini juga merupakan bukti evolusi ya. Jadi DNA dan RNA itu merupakan materi genetik di semua organisme. Mau dia organisme paling bawah, artinya organisme paling sederhana, sampai organisme yang paling kompleks kayak kita, itu punya materi genetik DNA dan RNA. Jadi ini juga dibilang sebagai salah satu bukti evolusi. Kenapa? Karena semua organisme punya ini gitu. Terus
Ini dari DNA ya. Kemudian ada protein yang contohnya adalah sitokrom C. Sitokrom C ini merupakan sebuah protein yang ada di hampir semua organisme. Jadi kita bisa menemukan protein sitokrom C ini hampir di semua organisme. Ini juga merupakan salah satu bukti evolusi. Nah, ini simpanse, teman-teman tahu ya. Ini simpanse dan ini kita. Ketika dilakukan sequencing, yaitu penjabaran gen, itu ternyata diketahui bahwa simpanse dan manusia itu punya kemiripan sebanyak 98% secara genetik. Secara genetik manusia dan simpanse itu mempunyai 98% kemiripan. Sekarang kita pikir ya, 2%-nya, 2% tadi itu bisa membedakan kita segitu banyaknya. Ya, antara manusia dengan simpanse ini bedanya cuma 2% aja secara genetik. Terus antar manusia satu dengan manusia yang lain itu perbedaannya mulai dari 0,1% sampai 0,000 sekian persen. Gitu. Jadi memang perbedaannya kecil sekali secara genetik, tapi bisa menghasilkan perbedaan atau karakteristik fenotip yang sangat jauh berbeda. Nah ini kita lihat kalau dilihat kromosomnya juga sama, mirip ya, kromosom pada manusia yang hijau, kemudian simpanse yang merah. Ini juga sangat mirip. Kemudian kalau kita lihat dari kita lihat dari pohon filogenetik, itu ternyata simpanse dan manusia itu ketemu di satu silsilah. Ini satu silsilah itu maksudnya satu nenek moyang gitu. Jadi kita punya nenek moyang yang sama katanya gitu. Nah ini merupakan salah satu contoh evolusi yang mana, divergen apa konvergen gitu ya. Kalau seperti ini. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apakah dari teman-teman ada pertanyaan? Apakah dari teman-teman ada pertanyaan? Monggo. Monggo, Mas Firdaus mau tanya? Enggak, Bu. Oh, enggak mau tanya. Oke. Kalau nggak mau tanya, kita kuis aja ya. Ada 3 kuis, silakan teman-teman nanti raise hand. Jadi saya mau melihat di layar pertama dulu. Layar pertama ini ada Mas Fauzi, Mbak Ima, Anissa Cika, Firdos, Ivan, Cynthia, Tias, dan seterusnya. Nanti layar kedua ada Vina, Lutfi, Winarsi, Zelia, Zulfatin, Irma, dan seterusnya. Nah, ada 3 kuis yang mau saya sampaikan ke teman-teman. Tadi saya bilang bahwa manusia dan simpanse itu, kuis pertama ya, silakan nanti raise hand. Tadi saya bilang bahwa manusia dan simpanse itu mempunyai kemiripan genetik sebanyak 98%. Nah, kemudian ketika kita lihat dari pohon filogenetiknya, ternyata mereka mempunyai, ternyata manusia dan simpanse itu mempunyai ancestor atau nenek moyang yang sama. Nah, fenomena ini yaitu memiliki nenek moyang yang sama itu termasuk dalam evolusi apa? Divergen atau konvergen? Maulinda, oke. Mbak Maulinda silakan. Divergen, Bu. Divergen, oke, betul. Namanya Maulinda Nur Hanifah. Ya. Oke, saya catat dulu. Maulinda Nur Hanifah, oke. Sebentar. Kemudian kuis yang kedua.
kuis yang kedua untuk halaman 2 ya. Untuk halaman 2 ada Cynthia, Anju, Atifah, Iga, Julia, Zulfatin, Puspita, dan terusnya. Suatu proses bergantinya substansi biokimia dari tulang maupun dari organ menjadi yang diisi oleh mineral, jadi pergantian dari substansi biokimia menjadi mineral, itu suatu proses yang disebut nggak ada. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Suatu proses dalam pembentukan fosil ya, di mana substansi biokimia pada tulang atau pada organ itu berganti menjadi mineral. Itu merupakan proses yang disebut nggak ada. Saya kembali di halaman pertama. Ivan, oke, silahkan. Petrification, Bu. Petrification, oke, betul. Ivan lagi. Sama tadi Maulinda ya. Oke, kemudian pertanyaan ketiga, saya kembali ke halaman 2 ya. Halaman 2 saya ulang lagi, ada Atifah, Shefi, Maya, Isni, Anju, Andriza, Mira, dan seterusnya. Pertanyaannya yang terakhir, suatu fosil yang dia merupakan bukti dari adanya seleksi tekanan lingkungan. Itu struktur apa namanya? Winarsi. Oke, silakan Mbak Winarsi. Struktur analogus. Struktur analogus. Oke, terima kasih. Betul. Oke, terima kasih teman-teman. Sekian, jadi ada yang pekan lalu ada Mas Firdaus dan Mas Ivan, kemudian pekan ini ada Mas Ivan lagi, kemudian Mbak Maulinda dan Mbak Winarsi. Oke, terima kasih teman-teman semua atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akhiri ya. Terima kasih, Bu. Sami-sami.